Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang cara menulis transliterasi dari Arab ke Indonesia ya. Jadi kita akan belajar bagaimana menulis huruf Latin ya, Latin tapi dia bahasa Arab tapi dalam tulisan Latin secara benar dan standar internasional ya, standar internasional. Nah, jadi ini caranya offline, karena ada juga tutorial yang mengajarkan secara online. Jadi dia ketik bahasa Arabnya terus di copy ke online terus nanti keluar transliterasi. Tapi kan repot ya kalau kita lagi ngerjain sesuatu pengennya offline pakai keyboard cukup ya. Nah, pertama kita harus download dulu drivernya ya, ininya apa instalasinya. Nanti linknya sudah ada di deskripsi ya, silakan lihat di deskripsi ada linknya, silakan download. Kemudian hasilnya nanti akan seperti ini ya, RAR ini, silakan diekstrak atau tidak diekstrak juga boleh. Kemudian silakan buka, kemudian setupnya diinstal aja ya, diinstal aja setupnya. Setup ya, setupnya diinstal ini, silakan. Kalau emang nggak jalan ya coba satu-satu nih mana yang bisa ya, yang support yang mana. Ini untuk Windows ya, untuk Windows. Nanti kalau mau Mac, silakan install yang Macintosh ini kali ya. Gak ngerti saya. Tapi buat Windows ini, Windows 7 tulisannya Windows 7, tapi buat Windows 10 nih saya alhamdulillah bisa. Oke, install. Nah, setelah diinstal, restart ya, restart. Kemudian setelah restart, klik bagian ini, bahasa ini ya. Nah, klik ini. Nah, klik, kemudian language preference ya, language preferences klik. Nah, kemudian di bagian apa namanya? English ini, English yang United States biasanya udah standar ya. Ya, itu klik options ya. Di bagian ini klik options, kemudian add keyboard, kemudian masukkan Alt Latin ya. Klik nanti muncul dah seperti ini gitu. Nah, muncul ya. Kan ada dua tuh nanti keyboardnya. Yang satu hapus saja, sisakan saja yang Alt Latin ini ya. Sisakan yang Alt Latin. Seperti itu. Jadi klik sudah. Habis itu restart ya, silakan ya, restart juga boleh. Habis sudah muncul di sini ya, restart. Oke. Saya ulangi ya. Ngapain diulangin, kan di YouTube bisa diulang lagi, ngapain saya ulang, nggak perlu ya. Oke, restart. Nah, sudah restart. Nanti akan muncul di sini ada English Alt Latin gitu. Akan muncul English Alt Latin keyboard. Ya, sebenarnya nggak harus English ya. Misalkan saya mau nambah bahasa, misalkan saya mau Indonesia misalkan. Indonesia, ini bahasa Indonesia. Misalkan saya mau masukkan bahasa Indonesia, install. Nah, oke, sudah masuk Indonesia. Saya mau tambahkan yang Alt Latin juga bisa. Add keyboard, Alt Latin nih. Masukkan Alt Latin bisa. Nah, gitu. Yang QWERTY saya hapus misalkan. Bisa seperti itu. Jadi saya punya dua bahasa nih. Punya English, Indonesia sama Arabic ya. Nah, saya punya Alt Latin Indonesia gitu ya. Punya Alt Latin Indonesia ini. Boleh, jadi nggak mesti English ya, Indonesia. Yang penting ininya Alt Latin. Nah, ini Alt Latin muncul gara-gara kita install tadi tuh. Kita install yang transliterasi tadi, jadinya muncul ini nih. Tadi kalau nggak diinstal nggak bisa muncul Alt Latin. Oke, restart ya. Ternyata nggak perlu di restart ya. Tapi ya kalau memang ada kendala ya restart aja. Ini saya langsung muncul ya, nggak perlu restart ya. Nah, oke, sudah sudah muncul. Nah, sekarang kita praktekkan. Misalnya ya, dalam transliterasi kita mengenal huruf panjang pendek dalam bahasa Arab ya. Nah, panjang pendek misalnya kata kata syakir ya. Atau yang lain aja deh, jangan itu. Ghafir, misalkan ghafir ya. Nah, ghafir, A-nya kan panjang ya, O-nya panjang. Nah, kalau kan ya, dia seperti ini, ghafir. Nah, seperti itu. Ya kan? Jadi huruf panjang kasih garis atas gitu. Nah, untuk bisa muncul panjang itu caranya dengan
ketik G, H biasa ya, ini ngetik. Terus ketik Alt dan A. Jadi Alt kiri, Alt yang kiri ya, yang left, plus huruf A. Ini akan mengakibatkan huruf setelahnya akan ada tanda panjang gitu. Seperti itu ya. Nah, ini ya, GH. Saya pencet Alt dan A. A-nya nggak muncul. Jadi Alt plus A itu hanya menyiapkan tulisan panjangnya ini nih, ya. Tulisan panjangnya itu kan muncul kan jadi A gitu kan. Jadi kalau saya pencet Alt, sekarang saya pencet Alt plus A, ya. Nah, seperti itu. Ya, Alt plus A dan A. Ya kan? Saya mau ganti katanya menjadi misalkan kufur ya. Kufur ya. Oh, jangan, kufur tuh pendek ya. Kufur ya. Atau kata lain misalkan apa namanya? Mamnu' ya, mamnu' terlarang ya. Ya, MN. Nah, sebelum U yang panjang kita pencet Alt dan A, baru pencet U. Ya. Ain, mamnu'. Ya kan? Jadi seperti itu caranya. Ya. Yang panjang kan Arab cuma 3, A, U dan I, ya kan? A, U dan I. Misalkan kita mau ketik amin, misalkan A, ya. Jadi pertama Alt A, Alt plus A, ya. Terus ketik A, terus M. Kita mau ngetik amin, I-nya panjang. Kita ketik Alt plus A, Alt plus A, kemudian I, gitu. Jadi setelah menekan Alt dan A, huruf yang akan kita ketik selanjutnya akan keluar garis di atasnya. Bahkan bukan cuma A, I, U dan nggak cuma A dan I, huruf lain pun begitu. Misalkan A, U, T gitu. Semua huruf ada itunya, ada panjang atasnya gitu ya. Oke. Nah, jadi dalam bahasa Arab A ini adalah fathah panjang ya, panjang fathah. Kemudian waw, U panjang ini. Alt plus A, Alt plus A, U, ya kan? Alt plus A, I. Ya, seperti itu caranya, simple ya, simple, nggak susah. Misalnya syaja'ah, ya, syaja'ah, syaja'ah, A-nya kan panjang, nah karena A-nya panjang, kita pencet Alt dan A, kemudian A, syaja'ah, gitu ya, syaja'ah. Sakho kan A-nya panjang, sakho, nah kemudian A-nya panjang, Alt plus A, sakho, hamzah. Seperti itu. Dan ini harus miring ya, jangan lupa. Nah, kemudian pertama tadi ya, huruf panjang adalah A, fathah itu, I dan U. Kemudian ada lagi huruf-huruf tertentu yang tidak ada di bahasa Indonesia seperti 3 huruf. Pertama adalah kho ya, bukan kho. Pertama adalah ha. Ha, kalau nggak ada titik bawahnya maka disebut dengan ha yang besar itu, hamzah. Ya, itu kan pakai H besar, gitu kan? Atau muhlikah, al-muhlikah itu H-nya besar. Atau H kecil itu ada titik di bawahnya. Nah, titik di bawahnya. Ada titik di bawahnya gitu. H. Nah. Misalnya kalau kita mau ketik hikmah, H kasih titik di bawahnya. Hikmah, begitu. Ya. Jadi kalau H nggak ada titik, nah hikmah, itu tidak pas. Nah, gimana cara mengeluarkan titik itu? Jadi caranya tulis dulu H-nya, kemudian Alt plus titik. Ya, Alt, jadi Alt, ya, Alt ditambah, kalau di keyboard tuh ada tulisan Alt left ya, Altnya, Masya Allah saya salah, Alt right. Nah ini bagi yang nggak tuntas nonton videonya ini bingung nih, kok nggak bisa dicoba gitu. Nah taunya Alt right, bukan yang left ya, yang kanan, bukan yang kiri ya. Jadi yang Altnya Alt yang kiri, kanan ya, bukan Alt yang kiri, yang kanan itu. Oke.
plus titik, tanda titik, plus titik, atau ini, atau kalau di keyboard titik tuh ini apa? Nah ini tambah itu ya. Jadi alt plus gambar itu titik ya. Di keyboard tulisannya, kalau di keyboard tulisannya titik sama lebih besar dari gitu ya. Ini untuk mengeluarkan titiknya. Misalkan H hikmah, H pencet H dulu, terus alt titik. Sorry, saya salah. Alt pakai shift ternyata, plus shift plus titik. Kalau alt titik saja nggak bisa. Alt shift titik. Nah, alt shift titik. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang ini begitu ya. H apa saja? H, satu huruf H. Ya, kedua yang pakai titik bawahnya itu huruf do, ridho. Nah, ridho pakai titik di bawahnya. Gitu. Terus apa lagi? Dho, misalkan zahir, ya. Zahir. Ya kan? Kemudian setelah H, do, zo yang pakai titik di bawah itu adalah H, do, kayaknya cuma 3 ini. Jadi sebenarnya transliterasi itu cuma simbol-simbol tambahannya cuma 6 berarti ya. Ada lagi nggak ya? Hikmah, ridho, zahir. Kalau nggak pakai titik, zahir, za, huruf za, tapi titik bawahnya zo. Da, kalau ya biasa da, tapi kalau dia titik bawahnya jadi do gitu. H juga seperti itu. H. Kemudian to ya, saya lupa. To ya, ada juga to. Misalkan tohar. Titik. To. Ha, hanya panjang. Tohar. Nah, seperti ini. Hikmah, zahir, tohar. Seperti itu. Jadi dikasih titik di bawahnya. Standar seperti itu. Oke. Jadi cuma 6 ternyata ya. Ini alt Latin ini cuma membantu kita untuk bikin titik sama garis atas. Ya. Jadi kalau yang ini, saya ulangi, yang ini adalah sebelum masuk huruf. Kalau yang ini setelah, kalau yang titik ini setelah masuk huruf. Ya. Itu ya. Nah, apalagi contohnya misalkan al-karam, al k r a-nya panjang kan, al-karam berarti alt kanan dan a, berlanjut a lagi, al-karam, seperti itu. Kemudian kalau ada lagi al-musamahah, al-musamahah, a-nya panjang berarti alt a, al-musamahah pakai h, berarti h, kemudian alt shift titik, al-musamahah, gitu ya. Nah, ini kaidahnya ini untuk masalah simbol tambahan ya, garis dan titik. Sekarang yang selanjutnya dalam cara menulis ya, cara menulis ini nggak boleh seperti ini. Al ini harus huruf kecil dimanapun, bahkan ketika di depan kalimat harus huruf kecil al ini. Yang besar itu adalah k-nya, gitu. Jadi kalau mau ada dia word, kata ya, kata terus apa title case ya, title case, dia yang besar adalah setelah al gitu ya. Al-karam, al-musamahah. Seperti itu. Nah, itu kaidah pertama dalam hal besar kecil ya. Nah, jadi al itu tidak ada yang besar ya. Kalau di bahasa Belanda kayak van itu kan bukan kata, dia penyambung aja gitu. Ya, kayak the gitu kan, sama persis gitu kan. Nah, kemudian dalam hal bagaimana cara menulis, misalkan menulisnya itu dalam transliterasi tidak mengenal sambung, bacaan sambung. Semua kata harus dipisah. Misalkan alhamdulillah itu harus begini. Alhamd, nggak boleh alhamdu, nggak boleh. Dia harus satu kata wakof, satu kata wakof, satu kata wakof. Alhamd, ya berhenti, jangan alhamdu. Ya, lillah, li, nggak lillah, nggak salah. Li itu satu kata.
Li itu satu kata, lillah itu dua kata. Ya, lillah, lillahi ta'ala itu tiga kata, li Allah ta'ala. Jadi kalau alhamdulillah, alhamdulillah Allah, nah kan gini. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bukan alhamdulillah Allahi, enggak, Allah. Jadi waqaf. Jadi setiap kata waqaf. Rabb al alamin. Nah, a plus i. Seperti itu. Tulisnya seperti ini. Ya, jadi huruf akhir tidak boleh sebut, ya. Bukan huruf akhir. Apa namanya? Bunyi akhir kayak alhamdu, dunya enggak usah disebut. Ya, alhamdu, dunya enggak usah disebut. Jadi perkata begini, alhamdulillah Allah Rabb al-alamin. Seperti itu. Ya. Nah, seperti kayak saya punya nama saya Ahmad. Ini kalau pakai transliterasi ya. Ahmad harusnya Rushd gini. Kalau dia berdasarkan transliterasi gitu. Kalau Rushdi ini dari mana hamzah kasrohnya, apa idhofah dari mana? Enggak jelas ya. Gitu ya. Kalau di surat Al-Jin yahdi ila rusydi itu ada yahdi ila rusydi. Itu kasrohnya dapat dari ila. Ada huruf, ada ila pasti dia kasroh. Nah, kalau ini kan gimana? Ya. Gitulah ya. Nah, harusnya begini. Oke, ini tentang cara pemenggalannya. Jadi transliterasi tidak mengenal bunyi sambung. Dia harus dipenggal kata per kata, gitu, dipenggal kata per kata. Seperti itu. Jadi istilah-istilah seperti hikmah, ya, hikmah. Ya. Ini ya, iffah. Iffah enggak perlu transliterasi, ya. Iffah, syaja'ah. Nah, saya mau bahas tentang shin. Ya, shin. Huruf shin. Sebenarnya di internasional shin itu S dan H. Di internasional ya. Seperti ini. Di internasional yang betul pakai H, bukan pakai Y. Gitu. Cuma di Indonesia pakainya Y. Syaja'ah pakainya Y. Kalau di internasional pakainya H, termasuk zikir. Kita kan zikir gini. Ya, zikir ya. Di internasional pakai H, zikir. Pakai H. Ya. Coba saya contoh ya, ini Google nih. Google ya. Kalau kita ketik zikir, keluar Indonesia. Ya kan, zikir urut lengkap baca doa zikir. Tapi kalau pakai H, zikir berbahasa Inggris. Zikir. Langsung pertama bahasa Inggris. Ya, ini jualan produk ya. Tapi kan zikir Oxford References. Bahkan ada di Oxford yang Devotion ya. Jadi pakai H kalau internasional. Nah, jadi kalau Anda mau submit ke jurnal internasional pakainya H. Kalau Anda mau submit ke lokal pakainya Y gitu. Seperti itu caranya transliterasi ya. Berarti kalau ya kalau ridho ya do karena sudah ada titik, tidak perlu ridho ya, nggak perlu pakai H gini. Ridha. Ini kalau di internasional bacanya ridha. Ya. Nah, ini baru ridho. Nah, ridho gitu yang betul ya, ridho gitu ya. Jadi do itu titik bawah, zo juga titik bawah, terus h juga titik bawah. Tadi ya h, zo, do, so. Ah, ini so juga titik bawah ya. So ya. So titik bawah. Jadi misalkan sabir ya. Sabir. Sabir ya. Nah, sabir. Apa begitu ya? Sebentar. Nah, sabir wa syakur. Syakir, syakir. Wa syakir. Nah, sabir pakai titik di bawah. Tadi so gitu ya. Oke, ini seperti itu caranya ya, menulisnya bagaimana. Dia harus miring ya, harus miring. Oh, terakhir. Ini juga jangan overuse ya. Overuse artinya sesuatu sudah ada di bahasa Indonesia pakai ditransliterasi gitu, overuse. Jadi nggak perlu overuse.
Ya, ada kan bahasa Arab banyak di Indonesia ya. Jadi nggak perlu di sholat, nggak perlu kita misalkan gini ya. Kita harus rajin sholat. Nah, berarti sholah, sholah. Gini bahasa transliterasinya. Ini overuse gitu karena sholat itu sudah ada di dalam bahasa Indonesia, harus rajin sholat gitu aja. Doa udah ada doa. Ya, silakan cek KBBI itu. Sholat itu cuman ya, salat gini, nggak pakai H ya. Kita harus rajin sholat. Kita membaca Al-Quran. Overuse. Al-Quran. Overuse. Padahal harusnya cukup membaca Al-Quran. Ini KBBI-nya begitu. Al-Quran tulisannya. Silakan cek kalau nggak percaya. Nggak ada strip-strip. Membaca Al-Quran. Gitu ya. Hadis misalkan. Mempelajari hadis. Oh. Ini overuse karena sudah ada di bahasa Indonesia belajar hadis pakai S. Silakan cek KBBI kalau nggak percaya. KBBI sudah banyak merubah ini ya bahasa Arab jadi semakin jauh dari huruf-hurufnya gitu. Tadinya udah betul hadis ads gitu, malah dibikin jauh. Fikih aja sekarang udah fikih nih. Coba cek KBBI. Udah bener fikih, fiqh kan. Jadi fikih. Ya itulah ya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang transliterasi dari Arab ke Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.